Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Gita Fitri Aini dengan NPM 195111010. Oke, pada video kali ini saya akan membahas materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya ya. Kalau gitu, kita langsung saja. Oke, kita akan bahas masih mengenai bab 1 ya, tentang titik dan vektor. Nah, di mana materi yang akan dibahas yang pertama 1.11 mengenai vektor-vektor yang sejajar dan tegak lurus. Kemudian 1.12 mengenai koordinat suatu titik yang membagi segmen dalam perbandingan tertentu. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama mengenai vektor-vektor yang sejajar dan tegak lurus. Kita bahas mengenai vektor-vektor yang sejajar terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada lambang garis 2 miring. Nah, di sini itu artinya sejajar. Nah, jadi nanti kalau ada di soal lambang seperti ini berarti itu artinya sejajar ya. Jangan salah. Oke. Nah, jika vektor U dan vektor V itu merupakan dua vektor yang saling sejajar, maka akan terbentuk sudut atau theta sebesar 0 derajat. Nah, kita bisa lihat pada gambar. Nah, misalkan terdapat vektor U, kemudian vektor V. Nah, di mana titik pangkalnya itu sama ya antara vektor U dan vektor V itu di O. Nah, dari vektor U ke vektor V ini terbentuk sudut sebesar 0 derajat ya. Nih, karena saling berimpit, nah jadi sudut yang terbentuk itu 0 derajat. Nah, maka vektor-vektor yang sejajar ini akan memenuhi hubungan U1 per V1 sama dengan U2 per V2. Nah, dari mana hubungan ini didapat? Oke, kita cari tahu ya dari mana hubungan ini didapatkan. Nah, kita akan membuktikan hubungan yang tadi ya. Nah, di mana hubungan yang tadi itu didasarkan pada rumus perkalian skalar dua vektor. Nah, di mana rumusnya itu vektor U dikali dengan vektor V sama dengan panjang vektor U dikali dengan panjang vektor V dikali cos theta. Nah, nanti dalam pembuktian theta ini kita substitusi dengan 0 derajat ya, sudut yang terbentuk tadi. Nah, maka vektor U dikali vektor V sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V cos 0 derajat. Nah, cos 0 derajat itu pada trigonometri berapa nilainya? Cos 0 derajat itu 1 ya. Nah, sehingga jika dikalikan, maka hasilnya itu vektor U dikali vektor V sama dengan panjang vektor U dikalikan dengan panjang vektor V. Oke, selanjutnya kita uraikan ya. Uraikan kedua ruas ini. Nah, vektor U dikali vektor V jika diuraikan, maka merupakan penjumlahan dari unsur yang seletak. Nah, di sini berarti U1 dikali V1 sama dengan U2 dikali V2. Kemudian sama dengan panjang vektor U. Di pertemuan sebelumnya sudah dibahas ya rumusnya. Nah, maka panjang vektor U itu akar U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat dikali sekarang panjang vektor V. Berarti dikali akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Oke, selanjutnya kita kalikan ruas kanan, ruas kiri tetap ya. Ruas kanan kita kalikan. Akar dikali akar itu akar ya tetap. Nah, kalau misalkan ada akar A dikali dengan akar B, maka hasilnya itu akar AB ya.
Nah, kalau ini kita misalkan A, kemudian ini kita misalkan B, maka hasilnya didapat akar U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat dikali dengan V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ya. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, setelah kita kalikan, ruas kiri tetap ya, U1 V1 ditambah U2 V2. Nah, ruas kanan kita kalikan. Nah, U1 kuadrat kita kalikan dengan V1 kuadrat. Nah, maka didapat U1 dikali V1 dikuadratkan. Nah, dalam materi eksponen, U1 dikali V1 dikuadratkan itu sama dengan U1 kuadrat dikali V1 kuadrat ya. Oke, lanjut. Sekarang kita kalikan U1 kuadrat dikali dengan V2 kuadrat. Maka didapat ditambah U1 dikali V2 dikuadratkan. Lanjut, kita kalikan U2 kuadrat dikali dengan V1 kuadrat. Maka didapat ditambah U2 dikali V1 dikuadratkan. Kemudian terakhir kita kalikan U2 kuadrat dikali dengan V2 kuadrat. Maka didapat ditambah U2 dikali V2 dikuadratkan. Oke, setelah itu langkah selanjutnya kita kuadratkan untuk menghilangkan akar di ruas kiri ini ya. Oke, nah untuk ruas kiri kita kuadratkan. Nah, maka hasilnya U1 V1 kuadrat ditambah 2U1 dikali V1 dikali U2 dikali V2 ya. Kemudian ditambah U2 dikali V2 dikuadratkan. Nah, ini itu didapat dari dimana A ditambah B kemudian dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat ya. Nah, maka kita misalkan ini A, ini B. Nah, maka kita bisa langsung mengetahui hasilnya dengan rumus cepat ini ya. Oke. Sekarang ruas kanan. Nah, ruas kanan ini kan ada akar ya. Nah, kalau kita misalkan ini itu dengan A, berarti diketahui itu akar A ya, kemudian dikuadratkan. Nah, kalau secara eksponen, akar itu kita bisa rubah dalam bentuk eksponen. Akar itu pangkat setengah ya, berarti A pangkat setengah dikuadratkan. Nah, kalau bentuk seperti ini, pangkatnya kita bisa kalikan, sehingga didapat A pangkat setengah kali 2 itu 1, berarti hasilnya A. Nah, berarti ruas kanan ini kalau kita misalkan ini dengan A, maka jika dikuadratkan hasilnya akan A. Nah, maka hasilnya U1 dikali V1 dikuadratkan ditambah U1 dikali V2 dikuadratkan ditambah U2 dikali V1 dikuadratkan ditambah U2 dikali V1 dikuadratkan. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, dari kedua ruas ini kita lihat apakah ada yang sejenis atau sukunya sama. Nah, di sini bisa lihat ya. Di ruas kiri ada U1 dikali V1 dikuadratkan. Di ruas kanan juga ada. Kemudian di ruas kanan ada U2 dikali V1 dikuadratkan. Di ruas kanan juga ada ya. Nah, sehingga jika dikurangkan maka hasilnya akan 0. Atau kita bisa coret ya. Ini dicoret, ini coret, coret, dan coret. Nah, maka sisanya itu 2U1 dikali V1 dikali U2 dikali V2 sama dengan U1 dikali V2 dikuadratkan ditambah U2 dikali V1 dikuadratkan. Oke, selanjutnya kita sama dengan 0 kan ya di ruas kiri. Nah, maka didapat
U1 dikali V2 dikuadratkan dikurangi 2U1 dikali V1 dikali U2 dikali V2 ditambah U2 dikali V1 dikuadratkan sama dengan 0. Nah, ruas kiri ini merupakan hasil dari perkalian kuadrat. Nah, di mana hasil dari U1 dikali V2 dikurangi U2 dikali V1 dikuadratkan sama dengan 0. Ya. Nah, lanjut. Untuk menghilangkan kuadrat ini, kita bisa akarkan ya kedua ruas. Oke, nah setelah kita akarkan kedua ruas ini, maka didapat hasilnya itu U1 dikali V2 dikurangi U2 dikali V1 sama dengan 0. Nah, maka kita dapat U1 dikali V2 sama dengan U2 dikali V1. Nah, maka dari sini kita dapat hubungan bahwa U1 per V1 sama dengan U2 per V2. Nah, maka terbukti ya, hubungan dalam vektor-vektor yang sejajar itu berawal dari rumus perkalian skalar dua vektor. Gitu. Oke, kita lanjut. Sekarang mengenai vektor-vektor tegak lurus. Nah, di mana lambang dari tegak lurus itu seperti ini ya. Nah, jadi nanti jika pada soal ada lambang seperti ini, berarti itu artinya tegak lurus. Oke. Oke, next. Jika vektor U dan vektor V merupakan dua vektor yang tegak lurus, maka sudut yang akan terbentuk dari dua vektor itu sebesar 90 derajat. Oke, jika kita gambarkan, misalkan vektor U, kemudian ini vektor V. Nah, maka dari kedua vektor ini akan membentuk sudut. Nah, di sini ya sudut yang terbentuknya. Nah, sebesar 90 derajat. Atau 90 derajat itu dikenal dengan istilah ya siku-siku ya. Siku-siku. Oke, kita lanjut. Nah, maka pada vektor yang saling tegak lurus itu berlaku vektor U dikali vektor V itu akan sama dengan 0. Nah, dari mana syarat ini didapat? Nah, syarat ini didapat sama ya, didapat dari rumus perkalian skalar dua vektor. Di mana rumusnya tadi? Ada yang masih ingat? Ya, rumusnya itu vektor U dikali vektor V sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali cos theta. Nah, theta di sini kita substitusi dengan 90 derajat. Oke, lanjut. Cos 90 derajat itu dalam trigonometri nilainya berapa? 0 ya. Cos 90 derajat itu 0. Nah, maka jika kita kalikan, didapat hasilnya itu vektor U dikali vektor V akan sama dengan 0. Nah, jadi ini itu didapat sama ya dari rumus perkalian skalar dua vektor. Oke, kita lanjut ke latihan. Nah, supaya lebih memahami dari vektor-vektor yang sejajar dan tegak lurus yang barusan dibahas, kita latihan soal. Nah, di mana soalnya? Carilah nilai K jika segmen yang dibentuk oleh titik 1,3 dan 2, K tegak lurus terhadap segmen yang dibentuk oleh negatif 3,1 dan 5,6. Oke, kita ke penyelesaian ya. Nah, di mana diketahui titik 1,3 dan 2, K tegak lurus dengan titik negatif 3,1 dan 5,6. Nah, karena saling tegak lurus ya, maka berlaku tadi syarat vektor U dikali vektor V akan sama dengan 0. Nah, karena di sini ada vektor U dan vektor V, berarti kita anggap ini sebagai vektor U dan ini sebagai vektor V. Nah, untuk mencari vektor U itu berarti ujung dikurangi pangkal. Kalau misalkan ini titik ujung dan ini titik pangkal, berarti jika dikurangkan
2 dikurangi 1, kemudian K dikurangi 3. Nah, kemudian untuk vektor V, ujung dikurangi pangkal, kita kurangkan unsur yang seletaknya ya. Berarti 5 dikurangi negatif 3, kemudian 6 dikurangi 1, sama dengan 0. Nah, kita kurangkan, 2 kurangi 1 hasilnya 1, K kurangi 3 tetap ya, K kurangi 3. Kemudian 5 dikurangi negatif 3 itu menjadi 5 ditambah 3 ya, hasilnya 8. 6 dikurangi 1 hasilnya 5, sama dengan 0. Nah, kemudian perkalian dua vektor, di mana perkalian dua vektor itu penjumlahan dari unsur yang seletak. Berarti 1 dikali 8 ditambah K dikurangi 3 dikali dengan 5, sama dengan 0. Kita kalikan, 1 kali 8 itu hasilnya 8. Kemudian kita kalikan ini, K dikalikan dengan 5 hasilnya 5K, kemudian negatif 3 dikalikan dengan 5 hasilnya negatif 15, sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan, 8 dikurangi 15 itu negatif 7 ya. Kemudian kita pindah ruaskan, nah maka didapat 5K sama dengan 7. Maka nilai K itu sama dengan 7/5. Jadi nilai K pada soal nomor 1 itu adalah 7/5 ya hasilnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal latihan. Carilah nilai Z jika vektor-vektor U sama dengan negatif 6,10 dan V sama dengan Z,4 yang saling sejajar. Nah, kita langsung ke penyelesaiannya ya. Nah, diketahui kan tadi vektor U yang sejajar dengan vektor V. Ditanyakannya Z. Nah, karena kedua vektor ini saling sejajar, maka akan berlaku hubungan yang tadi ya. U1 per V1 akan sama dengan U2 per V2. Nah, karena ini vektor U, berarti ini itu U1, U2 ya. Kemudian ini berarti V1, V2 ya. Nah, maka kita substitusikan ke sini. U1 negatif 6, V1 Z ya. Kemudian sama dengan U2 10, V2 4. Kemudian kita kali silang nih. Didapat negatif 6 kali 4 itu hasilnya negatif 24 sama dengan Z kali 10, 10Z. Kemudian karena kita mencari Z, maka Z sama dengan negatif 24 per 10. Ini masih bisa disederhanakan ya. Nah, setelah disederhanakan dibagi 2, maka didapat Z sama dengan negatif 12 per 5. Itu. Jadi nilai Z adalah negatif 12 per 5. Seperti itu penyelesaiannya ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya mengenai koordinat suatu titik yang membagi segmen dalam perbandingan tertentu. Oke. Nah, misalkan diketahui titik P dengan koordinat X, Y terletak pada segmen garis yang dibentuk oleh titik P1 dengan koordinat X1, Y1 dan P2 dengan koordinat X2, Y2. Nah, maka jika digambarkan segmen garis P1, P2, kemudian terdapat titik P yang terdapat atau terletak pada segmen P1, P2 ini, di mana koordinatnya itu X, Y. Nah, maka untuk mencari P, kita bisa lihat dari gambarnya ya. Nah, maka untuk mencarinya itu, vektor P1P akan sama dengan K dikalikan dengan vektor P1P2. Nah, K di sini apa? K di sini merupakan sebuah nilai untuk menentukan titik koordinat P ya. Karena titik koordinat P itu bisa di sini atau di sini, bahkan di sini ya. Nah, selanjutnya vektor P1P berarti sama dengan P
dikurangi P1 ya. Nah, kemudian kita kurangkan unsur yang seletak ya. Berarti didapat X dikurangi X1, Y dikurangi Y1 sama dengan K vektor P1, P2. Berarti sama dengan P2 dikurangi P1 ya. Nah, maka K dikalikan dengan X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1 ya. Nah, ruas kiri tetap ya. Nah, ruas kanan X2 dikurangi X1 dan Y2 dikurangi Y1 ini kita bisa sederhanakan menjadi delta X. Karena delta itu menyatakan perubahan ya, berarti delta X menyatakan perubahan X. Begitu pula dengan delta Y. Nah, setelah itu ruas kiri tetap ya. Ruas kanan kita kalikan. K dikali delta X didapat K delta X, kemudian K dikali delta Y didapat K delta Y. Nah, kita bisa lihat ya di sini ada sama dengan. Karena di sini ada sama dengan, maka unsur yang seletak ini akan sama. Sehingga didapat X dikurangi X1 sama dengan K dikalikan dengan delta X. Dan Y dikurangi Y1 sama dengan K dikalikan dengan delta Y. Nah, maka untuk mencari titik P di mana X, Y itu didapat rumus untuk mencari X itu sama dengan X1 ditambah K dikalikan dengan delta X. Kemudian untuk Y sama dengan Y1 ditambah K dikalikan dengan delta Y. Seperti itu ya rumus untuk mencari titik P. Oke, selanjutnya dari K ini akan ada beberapa kemungkinan. Nah, jika K-nya itu sama dengan 0, maka titik P akan sama dengan titik P1. Berarti akan sama ya di sini. Kemudian jika K sama dengan 1, maka titik P akan sama dengan P2. Berarti di sini ya. Selanjutnya jika K nilainya itu antara 0 dan 1, maka titik P akan berada antara segmen P1, P2. Berarti antara itu di sini ya, berarti di sini. Kemudian jika K lebih dari 1, maka P terletak setelah titik P2. Berarti di sini ya, setelah titik P2. Kemudian jika K kurang dari 1, maka P terletak sebelum titik P1. Sebelum P1 berarti di sebelah sini ya. Oke. Next, masih mengenai perbandingan ya. Nah, jika diketahui nih titik P membagi segmen garis P1 dan P2 dengan perbandingan M banding N. Nah, sehingga P1 P banding P, P2 sama dengan M berbanding N. Nah, maka untuk mencari titik P ini kita bisa gunakan rumus cepat, yaitu P sama dengan M dikali P2 ditambah N dikalikan P1 per M ditambah N. Nah, atau dalam gambar seperti ini, jika ada perbandingan M dengan N, nah maka M kita kalikan yang berlawanan ke sini ya. Kemudian N kita kalikan ke sini yang berlawanannya. Sini. Nah, kemudian per hasil jumlah perbandingan ya. Seperti itu kalau dalam gambar. Gitu. Nah, tapi dari mana ini rumus didapat? Oke. Kita cari tahu ya rumus perbandingan yang barusan itu dari mana. Nah, kita bisa lihat ya dari gambar tadi bahwa P1P berbanding P, P2 itu sama dengan M berbanding N. Ya. Nah, kemudian didapat P1P sama dengan M per N dikalikan dengan P, P2. Nah, maka kita uraikan ya bahwa P1P itu akan sama dengan P dikurangi P1.
kemudian sama dengan M per N. P2 itu akan sama dengan P2 dikurangi P ya. Nah, setelah itu kita kalikan ya ruas kanan ini, ruas kiri tetap ya, P dikurangi P1, ruas kanan kita kalikan M per N dikali P2 itu M per N P2, kemudian M per N dikalikan dengan P didapat dikurangi M per N P. Nah, setelah itu kita pindah ruaskan P ini ya. P1 juga kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Nah, maka didapat P ditambah M per N P sama dengan M per N P2 ditambah P1. Nah, ruas kiri kita samakan penyebutnya dengan N. Nah, maka setelah disamakan penyebutnya didapat M ditambah N per N dikali dengan P. Ruas kanan tetap ya, M per N dikali P2 ditambah P1. Nah, selanjutnya karena kita mencari P sama dengan M plus N per N ini kita bagi ya. Nah, didapat M per N P2 dikali ditambah P1 per M ditambah N per N. Nah, berdasarkan konsep pembagian pecahan ini akan menjadi perkalian dengan membalikan ya penyebut jadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Nah, sehingga didapat M per N dikali P2 ditambah P1 dikali dengan N per M plus N. Nah, kita kalikan selanjutnya. M per N P2 kita kalikan dengan N per M plus N, kemudian P dikalikan juga dengan N per M plus N. Nah, maka didapat P sama dengan MP2 per M ditambah N ditambah NP1 per M plus N. Karena penyebutnya ini sama, maka kita bisa tulis P sama dengan MP2 ditambah NP1 per M plus N. Sama ya rumus ini dengan yang tadi, maka terbukti ya rumusnya itu diperoleh dari sini gitu. Oke, untuk lebih memahaminya kita latihan soal ya. Yang pertama, carilah koordinat titik P jika vektor P1P sama dengan 2/3 vektor P1P2 dengan P1 dengan koordinat negatif 3,4 dan P2 koordinatnya 2, negatif 1. Oke, kita ke penyelesaian ya. Nah, diketahui tadi itu kan vektor P1P sama dengan 2/3 dikali vektor P1P2 dengan koordinat P1 negatif 3,4 dan P2 2, negatif 1. Yang ditanyakan itu koordinat titik P. Nah, jika bentuknya seperti ini ya, kita bisa gunakan rumus yang tadi, yang pertama ya. Rumus untuk mencari koordinat P itu di mana X, Y. Rumusnya tadi ya. Untuk X sama dengan X1 ditambah K dikalikan dengan delta X. Kemudian untuk Y sama dengan Y1 ditambah K dikalikan dengan delta Y. Nah, berarti di sini P1. Berarti P1 itu X1, Y1 ya. Kemudian untuk P2 itu berarti titik koordinatnya X2, Y2 ya. Nah, nanti kita substitusi nih ke rumus barusan. Nah, untuk X sama dengan X1. X1 itu berarti negatif 3 ya, negatif 3 ditambah K. K di sini dalam bentuk tadi ya, ini berarti ini itu K 2/3. Kemudian dikalikan dengan delta X. Delta X itu X2 dikurangi X1 ya. X2 2 dikurangi X1. X1-nya negatif 3. Nah, kemudian selanjutnya X sama dengan negatif 3 ditambah 2/3. Ini kita kurangkan. Hasilnya 2 dikurangi
negatif 3 itu berarti 2 ditambah 3 ya, hasilnya 5. Kemudian negatif 3 ditambah, ini kita kalikan. 2 dikali 5, 10/3 ya. Nah selanjutnya karena penyebutnya berbeda, nah berarti kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya supaya dapat dijumlahkan. Nah setelah untuk menyamakan penyebutnya berarti kita jadikan 3 ya. Penyebutnya 3. Karena ini berarti negatif 3/1 ya. 3 dibagi 1, 3 dikalikan dengan negatif 3. 9 ditambah ini tetap ya 10. Maaf, ini negatif 9 ya. Nah, maka setelah kita jumlahkan negatif 9 ditambah 10 itu 1 ya. Berarti X hasilnya itu 1/3 gitu. Kemudian sekarang untuk Y, kita substitusi nih. Y sama dengan Y1. Y1-nya 4 ya. Ditambah K tadi ya 2/3. Kemudian dikali dengan delta Y. Berarti Y2 dikurangi Y1. Y2-nya negatif 1 dikurangi Y1 4 ya. Selanjutnya Y sama dengan 4 ditambah 2/3. Ini kita kurangkan ya. Negatif 1 dikurangi 4 itu hasilnya negatif 5. Next berarti Y sama dengan 4. Ini kita kalikan. 2/3 dikali negatif 5 itu negatif 10/3 ya. Nah karena ini sama ya, penyebutnya berbeda, berarti untuk mengurangkan berarti kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Kita samakan menjadi 3. 3 ini karena 4 berarti per 1 ya. 3 dibagi 1 itu 3 dikalikan dengan 4 hasilnya 12 ya. 12 ini tetap ya. 3 dibagi 3 itu 1 dikali 10 10. Nah maka 12 dikurangi 10/3 itu hasilnya 2/3 ya. Nah maka untuk Y itu sama dengan 2/3. Nah jadi koordinat titik P itu adalah 1/3, 2/3 gitu. Oke, next. Sekarang kita ke soal berikutnya. Carilah koordinat titik P yang membagi segmen dari P1 1, negatif 4 ke P2 5,6 dengan perbandingan 2/1. Oke, kita ke penyelesaian ya. Nah, diketahui tadi titik P membagi pada P1 ke P2 ya dengan perbandingan 2/1. Ditanyakannya itu koordinat titik P-nya. Nah, kalau kita gambarkan ya, kalau misalkan di sini P1 nih, kemudian di sini P2. Nah, berarti ini dengan perbandingan 2/1. Kalau misalkan di sini 1, 2. Nah, 2/1. Berarti di sini misalkan titik P ya. Ini 2/1 nih. Gitu. Nah maka dari gambar ini kita dapat nih P1 P sama dengan 2 P2, atau sebelumnya gini nih, P1 P itu P1 berbanding P2 ya, sama dengan 2/1 ya. 2/1. Nah, maka dari sini kita dapat P1P sama dengan 2P2. Seperti itu ya. Nah, maka selanjutnya kita uraikan nih. P1P itu sama dengan P dikurangi P1 ya. Sama dengan 2 dikalikan dengan P2. P2 itu sama dengan P2 dikurangi P ya. Nah, ruas kiri tetap ya. Ruas kanan kita kalikan, 2P2 didapat 2P2. Kemudian 2 dikali P, 2 dikali negatif P ya, didapat negatif 2P. Nah, setelah itu kita kelompokkan ya suku yang sejenisnya. Ini P,
ini negatif 2P. Maka jika dipindah ruas, negatif 2P ini didapat 3P sama dengan 2P2. Negatif P1 ini kita pindah ruas ke kanan, menjadi ditambah P1. Nah, maka untuk mencari titik koordinat P, kita bagi ya kedua ruas dengan 3. Maka didapat P sama dengan 2P2 ditambah P1 per 3. Nah, ini sama ya jika kita langsung menggunakan rumus cepat tadi. Nah, jika dari gambar, berarti ini 2 dikalikan dengan ini ya yang berawannya. Kemudian 1 juga kita kalikan ke sini. Sama ya, P sama dengan 2P2 ditambah 1 dikali P1. P1 per 2 ditambah 1, 3. Sama ya. Oke, lanjut. Kita substitusi nih P2 dengan P1 ini. Nah, maka P sama dengan 2 dikalikan dengan P2-nya itu 5,6 ditambah P1 1, negatif 4 per 3. Kemudian kita kalikan terlebih dahulu nih. 2 kali 5 hasilnya 10, 2 kali 6 hasilnya 12. Ditambah ini tetap ya 1, negatif 4 per 3. Nah, selanjutnya kita jumlahkan unsur yang seletaknya ya, berarti 10 ditambah 1 per 3 hasilnya 11 per 3 ya. Kemudian 12 ditambah negatif 4 per 3 hasilnya 8 per 3. Nah, maka koordinat titik P itu sama dengan 11 per 3, 8 per 3 ya. Oke, lanjut nih. Soal berikutnya, tentukanlah koordinat titik yang membagi segmen dari titik A dengan koordinat negatif 6,2 dan titik B dengan koordinat 4,7 dengan rasio atau perbandingan 3:2. Oke, kita ke penyelesaian ya. Nah, tadi diketahui kan titik P membagi segmen A dengan koordinat negatif 6,2 dan B dengan koordinat 4,7 dengan rasio atau perbandingannya itu 3:2. Nah, ditanyakannya itu koordinat titik P ya. Nah, maka jika kita gambarkan misalkan ini A ya, ini B. Nah, maka titik P ini akan berada di sini ya dengan perbandingan 3:2. Kalau misalkan ini 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3. Di sini ya titik P. 3:2 nih. Nah, kalau dianalogikan dengan gambar seperti ini ya letaknya. Nah, maka untuk mencari titik P ini kita bisa gunakan rumus cepat tadi, di mana 3 berarti dikalikan dengan B, kemudian 2 kita kalikan dengan A ya. Nah, maka untuk mencari titik P itu P sama dengan 3 dikalikan dengan B, kemudian 2 dikalikan dengan A per 3 ditambah 2, 5 ya. Oke, lanjut kita substitusi titik P dengan titik A ya. Berarti P sama dengan 3 dikali B itu 4,7 ya, ditambah 2 dikali dengan A, negatif 6,2 per 5. Kita kalikan nih. Maka P sama dengan 3 kali 4 itu 12, kemudian 3 kali 7, 21 ya. Kemudian ini ditambah 2 kali negatif 6 itu negatif 12, kemudian 2 dikali 2 itu 4 ya, per 5. Kemudian selanjutnya kita jumlahkan unsur yang seletaknya ya. Berarti 12 ditambah negatif 12 hasilnya 0 ya. Kemudian 21 ditambah 4 hasilnya 25 per 5. Setelah dibagi 5 maka didapat P itu 0,5 karena 0 dibagi 5 itu 0, 25 dibagi 5 itu 5 ya. Nah, maka didapat koordinat titik P adalah 0,5. Seperti itu. Gimana? Mudah kan? Oke, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.
Semoga dapat memberikan manfaat untuk kalian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.